Selamat pagi anak-anak kami semua. Pagi hari ini kembali Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah SMK PSKD 1. Setiap siswa wajib mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, hadir di sekolah minimal 5 menit sebelum bel masuk. Dan yang kedua, bel masuk sekolah pada pukul 06.30 dan dilanjutkan dengan ibadah singkat. Apabila terlambat tiba di sekolah, harap segera melapor kepada guru piket. Mengikuti renungan pagi di lapangan. Tidak meninggalkan sekolah tanpa izin guru piket ataupun kepala sekolah. Mengikuti semua ibadah ataupun kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Berpakaian rapi dan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah, yaitu hari Senin, baju putih, bawahan celana atau rok abu-abu seragam PSKD, rompi merah, dan dasi kuning. Hari Selasa, pakaian putih dan bawahan abu-abu seragam PSKD, dasi kuning, dan blazer atau jas. Hari Rabu, pakaian pramuka lengkap dengan atribut. Hari Kamis, baju batik dan bawahan rok atau celana warna putih. Hari Jumat, pakaian bebas tapi rapi dan sopan. Tidak memakai make up. Selalu bersikap dan bertindak sopan, santun terhadap siapapun, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah dan mengerjakan setiap tugas, mengikuti ujian dengan jujur tanpa melakukan kecurangan ataupun menyontek. Tidak meninggalkan kelas tanpa seizin guru pengajar. Apabila tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut, peserta didik wajib menyerahkan surat keterangan dari dokter kepada wali kelas. Membayar iuran sekolah ataupun SPP setiap bulan berjalan, paling lambat tanggal 5. Ada juga hal-hal yang dapat mengakibatkan peserta didik dikeluarkan dari sekolah ataupun dikembalikan kepada orang tua tanpa diperlukan surat peringatan apabila siswa atau peserta didik melakukan pelanggaran keras. Seperti yang pertama, membawa, menyimpan, menggunakan benda-benda yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Membawa, menyimpan, menggunakan atau mengedarkan minuman keras ataupun obat terlarang. Berkelahi baik secara individu maupun secara kelompok ataupun ikut dengan pengeroyokan. Terlibat tawuran antar sekolah atas alasan apapun. Merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan materi baik milik sekolah ataupun perorangan. Melakukan pencurian ataupun menerima barang curian baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Membentuk organisasi di sekolah tanpa izin kepala sekolah. Memalsukan data ataupun dokumen yang diberikan kepada sekolah. Perbuatan tidak senonoh di dalam atau di luar sekolah. Untuk peraturan tambahan, yaitu ada peraturan selama pembelajaran jarak jauh atau home learning, di mana 1 semester ke depan kita mengikuti cara belajar pembelajaran jarak jauh. Siswa mempersiapkan diri dan lapor diri di absen wali kelas mulai pukul 7 dengan menggunakan seragam yang ditentukan. Siswa belajar dari rumah dengan menggunakan aplikasi Discord dengan menggunakan akun yang sudah dibuat PSKD. Siswa wajib memiliki HP Android ataupun laptop sebagai media pembelajaran jarak jauh. Siswa memiliki jaringan internet yang memadai ataupun paket data demi kelancaran pembelajaran jarak jauh.
Siswa wajib mengingat dan mencatat dan memberitahukan kepada wali kelas password account untuk mengantisipasi lupa password. Siswa wajib mengikuti PJJ sesuai jadwal yang diberikan sekolah. Apabila ada yang bermasalah dengan akun siswa, harap menghubungi wali kelas ataupun kepala sekolah. Mengikuti semua materi yang diberikan dan mengerjakan semua tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan sekolah. Itulah kira-kira garis besar tata tertib dan peraturan SMK PSKD 1 supaya anak-anak kami dapat memahaminya. Terima kasih, selamat bergabung di SMK PSKD 1. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Belajar akan membawakan materi tentang cara belajar efektif. Sebelum Ibu memberikan tips-tips dalam belajar yang baik dan yang benar, Ibu akan menjelaskan apa maksud daripada belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut, Ibu akan berikan tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri sendiri. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, bermain dengan teman-teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan. Jika dilakukan sebelum waktu belajar, jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya.
Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita akan semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman-teman. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering kali dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongan selanjutnya, anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. 12. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya waktu untuk bermain dan menonton TV. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal, setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain.